ditunda dan Abang Amar harus dihadirkan minggu depan. Gimana nih rasanya? Ya, alhamdulillah sih senang sih. Alhamdulillah akhirnya ada titik terang, akhirnya Bang Amar bisa dihadirkan. Ya walaupun telat tapi kita harus bersyukur juga, apresiasi hakim, apresiasi kerja dari jaksa juga. Karena memang seharusnya seperti itu dari dulu kan. Sudah harus dihadirkan secara offline supaya apa? Supaya Bang Amar bisa berbicara bebas gitu. Tapi untuk keluarga sendiri artinya kan ini yang ditunggu-tunggu ya, Bang Amar bisa dihadirkan di persidangan dan akan dipindahkan juga. Mungkin gimana nih untuk kesiapan dari keluarga sendiri ataupun dokter sendiri untuk bertemu nantinya dengan Bang Amar? Ya kita siapin tumpeng kali ya. Ya istilahnya persiapannya pasti persiapan untuk persidangan kan, udah masuk ke pembuktian kan, nanti kumpulin saksi-saksi, saksi untuk meringankan, saksi untuk apa, pasti kita harus siapkan itu lagi jauh hari gitu. Jadinya yang pasti persiapannya itu sih. Adit, besok kan yang ditanya itu Adit karena dia jarang ya kan. Tapi kan akan dibalikin lagi ke lapas balik sana. Nah mungkin apakah Ini yang aneh gitu loh, maksudnya bisa dibalikin ke sana lagi kan belum ada keputusan dari hakim kan, Bang Amar benar atau salahnya gitu loh. Jadi kalau misalkan terbukti bersalah ya dibalikin, kalau misalkan nggak terbukti gimana? Gitu maksudnya inilah yang aneh gitu loh, maksudnya perlu penjelasan Om Jun kali ya? Nggak, itu sementara ya kan kata Om Jun kan sementara, tapi kan kalau menurut aku kan emang Bang Amar kan lagi menjalankan hukuman yang sebelumnya kan, jadi mungkin kalau nanti memang tidak bersalah diputuskan ya dia akan balik lagi menyelesaikan hukuman yang lama. Iya, karena Bang Amar kan masih ada hukuman yang dulu dan itu aslinya itu sebenarnya keluarnya itu kalau dapat revisi Januari ini atau nggak Desember ini selesai, tapi karena kasus kemarin ini dia nggak dapat remisi 2025 dan catatan di situ keluarnya itu 9 Agustus 2026, belum dipotong remisi 2026 ya. 2026 itu dapat remisinya tapi belum dipotong. Aku kemarin ngelihat penjelasannya seperti jadi mungkin maksudnya sementara seperti itu, nanti mau terbukti atau tidak terbukti tetap dibalikan menjalankan hukuman yang sebelumnya gitu. Jadi gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, kita emang kepengennya pas sidang ini aja biar Bang Amar tuh bersuaranya lebih enak gitu kan. Kalau di sana kan kayak nggak bebas, online, dia bisa membela diri secara benar-benar secara luasa lah. Bu dokter sendiri ada persiapan nanti besok minggu depan ada pertemuan dengan Bang Amar, mungkin kan pasti kangen dong. Pasti sama Om Jon, nggak mungkin juga asalnya orang doang, pasti dia juga pasti ketat lah ya, pasti sama Om Jon nanti ada pertemuan akan ngomong bagaimana nanti kedepannya untuk saksi-saksi kan, karena selama ini komunikasinya kurang, kita juga nggak bisa komunikasi di telepon tuh secara bebas karena kan di dalam kan kita nggak tahu direkam atau apa gimana. Jadi Om Jon tuh sangat berhati-hati banget dari kemarin aku lihat bicara sama Bang Amar. Nah kalau sekarang kan secara ketemu bisa empat mata gitu kan, jadi nanti strategi apa gitu untuk Om Jon nanti Om Jon aja yang bicara sama Bang Amar. Berarti bawain makanan kesukaannya Amar nggak nanti? Pasti. Bawain apa tuh? Nasi padang. Nasi padang sama rendang. Nasi padangnya 2 bungkus ya, lauknya banyak. Ya, ini memang sebagai suatu upaya tapi mengapresiasi lah dari hakim yang kemudian hari ini ditunda ke minggu depan, dan berharap minggu depan Amar akan datang sehingga hak berbicara, hak bersuara itu akan disampaikan sebagai warga negara. Itu yang penting. Kemudian kalau saya nanti di narkotika kelas 2 itu walaupun masih menjalani hukuman yang kasus ketiga, kasus keempat kan belum tahu nih kan, masih proses gitu kan, tetap harus direhabilitasi. Jadi kasih ruang nanti harapannya dengan Pak Dirjen, Pak Menteri, juga Kepala Lapas yang ada di sana tetap diberikan rehabilitasi. Karena rehabilitasi itu tidak sama dengan pembinaan. Jadi supaya ada pemulihan dari secara psikisnya, secara fisiknya, mudah-mudahan akan lebih baik. Terima kasih keluarga telah mengapresiasi semua dengan harapan-harapan minggu depan bisa hadir. Berarti sejauh ini keluarga belum bisa berkomunikasi, hanya Bang Jon aja ya? Selama ada di Nusa Kambangan itu keluarga ya, adik saya, dokter itu tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa
bicara apa saja. Jadi yang bisa bicara itu hanya Pak John sebagai PH-nya. Dan kita patuh, kita mentaati aturan tersebut, tidak memaksa juga. Gitu. Jadi sebagai haknya berusaha untuk bisa beraudiensi, bersurat itu sudah kita lakukan. Walaupun belum ada responnya, ya, suratnya sudah kepada pihak-pihak yang terkait belum ada, tetapi kami juga tetap harus menghormati sebagai warga negara yang baik. Ini mungkin ikut menyuarakan juga aktif juga di sosial media buat situasi ini. Gimana sebagai upaya dukungan juga atau? Karena yang bisa dilihat sekarang kan zaman sosial media, dan mudah-mudahan harapan saya ketika saya bersosial media dan saya bersuara di sana, mudah-mudahan didengar sama kita. Itu sih harapan saya. Ini mungkin juga ketika JPU menyampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Menko, Pak Yusri, itu juga suara dari pada saat minggu lalu, dan minggu lalu disampaikan seperti itu. Artinya pemerintah juga sudah menanggapi apa yang menjadi keinginan kita, karena memang dalam hal ini kita itu sebagai warga negara kan meluruskan ketika terjadi hal-hal yang menjadi suatu pertanyaan, kenapa tiba-tiba dikirim ke MK, itu kan ada hal seperti itu yang dipertanyaan gitu. Sementara kan harusnya kan direhab, karena di kasus 3 itu ikrahnya adalah penyalahgunaan narkotika, undang-undang narkotika direhab, itu yang penting karena untuk pemulihannya gitu. Nah sekarang yang sedang proses itu kan nanti tinggal bagaimana kemudian, walaupun kita tahu eksepsinya kemarin ditolak oleh JPU, nah nanti kan bisa dibuktikan secara langsung. Nah kalau bisa kemarin dengan online itu kan sinyal banyak putus, nggak bisa didengar pada saat menyampaikan hal yang penting, kemudian itu tidak didengar oleh hakim, itu kan fatal. Kemarin beberapa minggu lalu kan pas hadir secara virtual Amar sempat pesan buat nemuin dokter Kamelia sama anak-anak, mungkin di mana upayanya gitu? Melalui Adit kata Amar, mungkin gimana Adit? Atau Adit udah ngomong gitu untuk mengenalkan. Udah. Bang Amar sebetulnya kangen sama anaknya. Kita anaknya buat video. Kita anaknya buat video kan. Intinya tuh Bang Amar minta ke saya untuk bicara ke Adit untuk apa sih namanya minta video anak-anak, dan saya langsung nyampe ke Adit. Dan langsung saya mintain. Ya udah dikirim kok videonya, cuman kan nggak mau dipublish lah. Jadi kita juga harus menghargai ibunya. Ya, nggak ada mantan anak lah. Mantan istri is oke, tapi anak tetap anak. Pengasuhan dengan hak asuh kan beda. Jadi kalau mantannya itu sekarang jadi hak asuhnya, Amar punya hak yaitu pengasuhan untuk tumbuh kembang anak sampai kapan tidak ada mantan anak. Kak Adit mungkin untuk pemberitahuan ke anak-anak Kak Amar sendiri seperti apa gitu, ayahnya sedang apa dan segala macam Lagi kerja di luar negeri. Oh kayak gitu penjelasannya. Ya, yang positif lah. Di luar negeri. Mungkin juga saya positif ya. Mereka juga nggak ngerti kan. Tidak akan membuat anak mentalnya jatuh karena masih dia tumbuh kembang, masih anak-anak, ilustrasi yang positif. Lalu mungkin dari anak-anak responnya seperti apa sih? Kangen atau apa sih? Oh ya kangen banget bisa dilihat dari videonya kan. Saya sendiri kan pernah melihat kan kayak kayak sama mama besar udah ngomong udah lancar banget semuanya, dan memang ya dari ekspresinya dia sangat menunjukkan sosok Bang Amar, sosok ayah gitu, sosok ayah, sosok leadingnya. Kasih pengertian ke anak-anak yang Bang Amar sendiri, ada koordinasi sama ibunya nggak sih? Ada sih, kita baik-baik aja. Kak Adit, selama ini kan yang selalu hadir dokter Kamelia. Mungkin seperti apa sih pandangan Adit? Ya dari aku sendiri kan, aku ada beberapa hal yang harus diurusin kan. Aku ada kerjaan segala macam, dan memang alhamdulillah ada dokter juga. Aku berterima kasih. Aku bersyukur sekali ada dokter, ada bunda juga yang selalu senantiasa untuk support Bang Amar, hadir Bang Amar. Karena ya tadi aku juga kesibukan aku kerja segala macam kan, yang harus keluar kota, keluar negeri segala macam kan. Jadi kayak alhamdulillah sih aku bersyukur ada bunda sama ada dokter juga, sama Om Jong juga. Ini tim, Oke. tim dan selalu komunikasi, selalu menyampaikan bila tidak jadi itu. Walaupun Adit jatuh pasti Adit telepon aku buat gimana kak perkembangan Mbak Amar, gimana kak selalu kayak gitu. Kita selalu tektokan lah bahkan ada info apa aku kasih ke Adit ada info apa aku kasih ke Adit, kasih ke aku. Jadi apa sih putus komunikasi sama Adit sibuk kerja nggak gitu juga, tapi kita tuh ada grup juga ya, grup sidang Bang Amar sama Pak John ada, jadi update semua di sini. Oke.
Dirjen Permasyarakatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa guna mempermudah proses persidangan, pada prinsipnya kami mengizinkan narapidana atas nama Asep alias Cecep bin Sarikin, Ardian Prasetyo bin Ali Adi, Andi Mualim bin Heri, Ade Chandra Maulana bin Mursali, Muhammad Rupani bin Asep Sumitra, dan Muhammad Ahmad Akbar alias Amal Doni bin Suhendriluni yang saat ini menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, Jawa Tengah untuk dipindahkan sementara ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Jakarta, daerah khusus Jakarta. Kemudian dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa tata cara yang poin-poin intinya kami bacakan, izin yang mulia. Dalam pelaksanaannya, agar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Jakarta serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan mengenai penjemputan dan pengawalan serta tanggung jawab selama narapidana berada di luar lapas berada pada instansi yang meminjam. Dalam hal ini tentunya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, setelah proses persidangan selesai dilaksanakan, narapidana yang bersangkutan segera dikembalikan oleh Kejari Jakarta Pusat ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan dalam keadaan sehat. Ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan Bapak Dr. Andus Mas Budi. Untuk menindaklanjuti surat tersebut yang mulia, tentunya kami untuk persiapan kami mohon izin sidang ditunda 1 minggu ke hari Kamis tanggal 18 Desember 2005 untuk persiapan pemindahan para terdakwa untuk kita hadirkan di persidangan berikutnya. Terima kasih yang mulia. Kemudian satu lagi yang mulia, kami juga mendapatkan surat rekam medis dari Rumah Sakit Umum Daerah